Shalom Bapak Ibu semua, kita sebagai pengikut Kristus tentu sudah tahu bahwa Allah dan firman-Nya itu adalah kekal. Ada dua sosok yang berbeda namun keduanya sama-sama ilahi, yaitu Allah dan firman-Nya. Allah itu adalah Allah dan firman-Nya adalah Allah. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus mempercayai bahwa logos atau memra itu menjadi manusia Bapak Ibu, Islam juga mempercayai bahwa firman Allah atau kalam Allah atau kalimatullah yang disebut dengan Al-Quran sekali waktu juga akan datang seperti manusia. Nah, di mana kita bisa temukan hal itu? Mari kita lihat di dalam literatur ini Bapak Ibu. Di dalam Sahih Muslim hadis nomor 1337 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Al-Qulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, ia adalah Ar-Rabi bin Nafi, telah menceritakan kepada kami Muawiyah, yakni Ibnu Salam, dari Zaid, bahwa ia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti dan seterusnya. Di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 21.126 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amir, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid, dari Abu Salam, dari Abu Umamah, telah menceritakan padanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia memberi syafaat pada para pembacanya pada hari kiamat dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa menurut literatur yang sahih dari saudara-saudara kita yang dari Islam, Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Nah, bersyafaat adalah tindakan dari sosok atau karakter yang memiliki kepribadian, intelijensi, perasaan, dan itu semua tindakan yang dilakukan oleh yang hidup Bapak Ibu. Tidak mungkin benda mati bersyafaat kepada orang yang hidup. Nah, lebih lanjutnya lagi kita lihat dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3771 dan hadisnya adalah hadis yang hasan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki dari Bashir bin Muhajir, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat, maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 21.898 dan isnadnya adalah isnad yang hasan, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Bashir bin Al-Muhajir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya berkata, Rasulullah bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat seperti orang kurus, lalu berkata kepada pemiliknya, akulah yang membuatmu begadang di malam hari dan membuatmu haus di siang hari. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, menurut Ibnu Majah, Al-Quran akan datang seperti manusia yang berwajah pucat. Sementara menurut Musnad Ahmad, Al-Quran itu akan datang seperti manusia yang kurus. Mana yang benar? Jawaban yang mungkin yang paling tepat untuk itu adalah walau alam dan hanya Allah yang tahu. Namun setidaknya Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Al-Quran akan datang seperti wujud manusia dan bisa berkata-kata kepada para pemiliknya. Coba bayangkan Bapak Ibu, mungkin di waktu itu ada jutaan atau mungkin lebih dari jutaan, Al-Quran itu akan datang dan berkata-kata kepada para pemiliknya. Dan itu diakui sebagai literatur yang hasan di dalam Islam Bapak Ibu. Artinya Islam mempercayai hal itu. Selanjutnya, di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3776 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, dari Syubah, dari Qatadah, dari Abbas Al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya satu surat di dalam Al-Quran memiliki 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, yang diberi dengan tanda tanya di sana, yaitu surah Al-Mulk. Hadis-hadis yang derajatnya sahih dan hasan, yang sudah saya tunjukkan tadi, terlihat bahwa Al-Quran itu bisa datang dan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kebangkitan sesuai yang dipercaya oleh orang Islam. Al-Quran akan datang seperti manusia, walaupun ada dua versi Bapak Ibu, yang satu mengatakan bermuka pucat dan yang lain mengatakan seperti laki-laki yang kurus, namun setidaknya kita bisa lihat Al-Quran itu datang seperti wujud manusia. Nah, yang barusan saja saya tunjukkan Bapak Ibu, ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat, meskipun diberikan tanda tanya Bapak Ibu, artinya bisa saja itu adalah surah yang dimaksud Bapak Ibu dan bisa juga tidak.
bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau Islam saja bisa mempercayai Al-Quran itu bisa datang dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kebangkitan sesuai dengan kepercayaan mereka dalam bentuk manusia yang berwajah pucat atau kurus, bisa berbicara kepada para pemiliknya, harusnya saudara-saudara kita yang dari Islam itu tidak merasa aneh atau sulit menerima pemahaman Kristen tentang firman Allah yang menjadi manusia. Karena hal itu juga tercatat dalam literatur yang sahih dan hasan dari saudara-saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Para teolog maling atau pemulung yang menertawakan kok firman Allah yang adalah Allah itu bisa jadi manusia, sebenarnya itu menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak memahami ajaran agamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya tidak merasa aneh dengan pemahaman firman Allah itu menjadi manusia. Karena Al-Quran pun bisa datang sebagai manusia yang berwajah pucat atau kurus, dan Al-Quran bisa berbicara kepada para pemiliknya, dan Al-Quran bisa bersyafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam itu tertawa atau meragukan atau mempertanyakan ajaran dalam kekristenan tentang konsep firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia, dan mereka tidak bisa menerima konsep itu sudah jadi bukti bahwa mereka sendiri tidak memahami ajaran agamanya. Karena dalam hadis yang sahih dan hasan pun dituliskan, Al-Quran akan datang seperti manusia yang berwajah pucat atau kurus dan bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya, serta berkata-kata kepada para pembacanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang Kristen dan murtadin, Anda dan saya sudah berada di dalam jalan yang benar. Dan tentu semuanya ini dikerjakan oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, peganglah yang ada pada kita sampai kita mati. Karena kalau kita mati, kita tahu kepada siapa kita akan pergi, dan kita tahu kemana kita akan pergi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam mempertanyakan dan meragukan firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu dan tunjukkan kepada mereka bahwa Islam juga meyakini Al-Quran bisa datang seperti manusia berwajah pucat atau manusia yang kurus, dan Al-Quran itu bisa berkata-kata kepada para pemiliknya, dan Al-Quran itu bisa bersyafaat kepada para pembacanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.